Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, sudah rindu ingin membahas tim kesayangan kita, The Blues Chelsea. Dan di video kali ini saya ingin mencoba menganalisa ya sejauh ini perjalanan dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, yang saat ini berada di rank 12 Premier League ya, klasemen sementara di rank 12 dengan koleksi 4 poin hasil dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan 2 kekalahan ya. Dan dari 4 laga kita mencetak 5 gol dan 5 kebobolan. Oke, apa kira-kira yang membuat The Blues Chelsea kesulitan di awal musim ini ya? Dan analisa saya adalah pembangunan kembali skuad The Blues ya, dimana kita melakukan penjualan, kemudian pembelian pemain baru, peminjaman pemain yang cukup berkualitas dalam satu jendela transfer ya. Jadi belum ada satu tim pun yang melakukan hal ini di Premier League ya. Kalau dibilang terkejut ya, saya tidak terlalu terkejut ya, karena ini pernah kita lakukan di musim 2003-2004 ketika Chelsea pertama kali diakuisisi oleh Roman Abramovich ya. Jadi di saat itu Chelsea sukses ya meraih trofi Premier League di tahun kedua ya kepemilikan Roman Abramovich ya, dengan menunjuk The Special One menjadi pelatih. Jadi kita akan melihat di musim ini ya, apakah The Blues Chelsea bisa berjaya di tahun kedua kepemilikan Todd Boehly ya. Jadi kita coba menganalisa ya dari sisi fans ya. Oke, saya melihat yang pertama ya tentu penjualan pemain ya, pembelian pemain besar-besaran dan peminjaman pemain ini secara aktif ya dalam satu bursa transfer. Inilah yang membuat Chelsea menurut saya harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali bersaing di papan atas klasemen Premier League ya. Tetapi yang sangat mengecewakan menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino ya. Padahal dengan pemain pas-pasan di pramusim kita bisa bermain baik dan membuat semua fans optimis ya bahwa Chelsea akan bisa bersaing di papan atas klasemen Premier League musim ini. Tetapi semuanya berubah ya ketika Pochettino di awal musim ya merubah skema 4-2-3-1 di pramusim menjadi skema 3-4-2-1 di Premier League. Ya, tentu menjanjikan di awal-awal laga ketika kita menjamu Liverpool ya di Stamford Bridge. Ya, di situ kita bermain sangat baik, tetapi di laga berikutnya ketika menghadapi West Ham ya, saya melihat ada sesuatu yang salah dari strategi Pochettino. Ini bukan vision kita. Ya. Ini bukan identitas dari The Blues Chelsea yang bermain dengan penguasaan bola ya, hanya opor ke kiri, switch ke kanan, back pass ke belakang ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi tim yang ingin memenangkan gelar ya. Saya melihat tim ini sepertinya takut kalah. Sepertinya Pochettino takut kalah, apalagi setelah cederanya Carney Chukwuemeka ketika menghadapi West Ham United, di mana kita bermain ya di laga berikutnya dengan 8 pemain bertahan ya. Jadi inilah menurut saya faktor yang kedua yang membuat Chelsea sulit untuk mencetak gol, menciptakan peluang yang berbahaya di depan gawang lawan. Yakni kita bermain dengan 8 pemain bertahan ya, bernaluri bertahan. Kita bermain dengan skema 3 back, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, kemudian 3 gelandang yang bertipikal bertahan, Conor Gallagher, Moises Caicedo, Enzo Fernandez. 2 wingback, Malo Gusto,
kemudian Ben Chilwell ya. Sementara di lini depan ada Nicholas Jackson dan juga Raheem Sterling yang bermain di belakangnya bersama Enzo Fernandez. Jadi 8 pemain bertahan yang menopang 2 pemain yang diharapkan untuk mencetak gol, yakni Raheem Sterling dan juga Nicholas Jackson. Jadi ini menurut saya yang membuat kreativitas para pemain Chelsea untuk menciptakan peluang sangat sulit ya. Kalau ditanya mengapa Chelsea sangat sulit ya melakukan kreasi serangan, karena kita bermain dengan 8 pemain yang bertipikal bertahan. Ya, jadi saya berharap di laga berikutnya ya menghadapi Bournemouth ya, kita bertandang ke markas Bournemouth, kita bisa bermain dengan setidaknya 4 pemain ofensif ya, atau minimal 3 lah. Kita bermain dengan pemain ofensif, terutama di posisi winger kiri dan winger kanan ya. Saya berharap Raheem Sterling, kemudian Cole Palmer bermain di winger kanan, kita bermain dengan 4-3-3. Conor Gallagher ya bermain sebagai pemain yang bermain di belakang striker, kemudian Nicholas Jackson bermain di lini depan ya. Kita akan melihat ya Chelsea kemungkinan besar akan bermain agresif di lini depan ya, dan juga lebih kreatif, karena sejauh ini kita bermain dengan 8 pemain bertahan ya, dan bermain dengan skema 3-4-2-1 ya. Menurut saya ini juga menjadi faktor yang membuat kita kesulitan ya untuk melakukan transisi, baik dari menyerang ke bertahan dan juga dari bertahan ke menyerang. Jadi ini merupakan faktor kesekian yang membuat Chelsea kesulitan meraih poin, kesulitan untuk mencetak gol, yakni dengan skema 3-4-2-1 kita sangat kesulitan ya, kita sangat kesulitan ketika melakukan transisi. Jadi saya bisa katakan bahwa ini bukanlah fashion kita, bukan fashion the Blues ya. Kita adalah pemain yang sering ya bermain counter ya, dan membangun serangan cepat ya. Tidak bermain dengan penguasaan bola, sweep kiri, sweep kanan, back pass ya. Tetapi kita adalah tim yang bermain dengan fighting spirit ya. Ketika kita bertahan, kita sangat solid, dan ketika kita melakukan counter ya, disitulah para pemain kita sangat berbahaya. Dan saya melihat ya pemain yang kita datangkan saat ini punya tipikal ya sebagai pemain yang bisa melakukan counter attack cepat. Michael Mudryk, Noni Madueke ini punya kecepatan, Raheem Sterling juga punya kecepatan di lini flank dari squad The Blues. Kemudian pemain depan kita Nicholas Jackson juga punya kecepatan dan bisa mengkonversi peluang dengan sangat baik ya. Kalau ada yang bilang kalau Nicholas Jackson memang bisa mengkonversi peluang dengan baik, kenapa ketika menghadapi Nottingham Forest ya Nicholas Jackson ini membuang-buang peluang yang 99,99% masuk. Dan menurut saya itu hal yang wajar ya bagi striker miss di depan gawang lawan ya. Jangankan Nicholas Jackson, striker sekelas Erling Haaland ini juga sangat sulit untuk mencetak gol dengan peluang 99,99% gol. Yani ketika menghadapi Sheffield ya kalau tidak salah di laga terakhir, Erling Haaland melewatkan tendangan penalti, gagal mengeksekusi penalti menjadi gol. Jadi bukan hal yang baru jika striker itu melakukan kesalahan ketika berhadapan dengan gawang ya, meskipun sudah penjaga gawangnya sudah tidak ada ya. Ini sesuatu yang wajar, dan kita melihat berapa peluang yang didapatkan oleh Nicholas Jackson, berapa pertandingan yang dia lakukan dan dia melewatkan atau gagal mencetak gol. Tidak banyak, karena dia tidak mendapatkan suplai bola yang cukup ya untuk mencetak gol sebagai seorang striker. Jadi inilah yang menurut saya faktor-faktor yang membuat The Blues Chelsea sejauh ini hanya berada di rank 12 klasemen sementara Premier League.
Jadi wajar kalau pemain kita sangat kesulitan untuk mencetak gol karena bermain dengan skema yang membuat mereka tidak nyaman ketika bermain. Ya, Nicholas Jackson terlihat seperti terisolasi di lini depan, ya, tidak mendapatkan banyak space. Kemudian ada dua pemain menurut saya keluar dari posisinya, ya. Ben Chilwell bermain di winger kiri, ya. Kemudian Levi Colwill bermain seolah-olah dia sebagai fullback. Jadi inilah menurut saya yang membuat Chelsea sangat kesulitan. Saya berharap Pochettino segera sadar, ya, ya, dan membuat Chelsea bangkit, ya, setelah jeda internasional. Jadi saya berharap, ya, ketika selesai jeda internasional, pemain Chelsea berkumpul dan memulai latihan dengan skema 4-2-3-1 atau skema 4-3-3. Ya, dan saya berharap Pochettino memainkan lebih banyak pemain bertipikal menyerang. Ya, Raheem Sterling di posisi wing kiri, kemudian Cole Palmer atau Noni Madueke berada di winger kanan. Nah, sementara Nicholas Jackson di lini depan, Conor Gallagher, ya, disorong agak ke depan bermain di belakang Nicholas Jackson. Ya, karena menurut saya Conor Gallagher, ya, lebih layak berada di belakang striker karena dia mempunyai shooting yang cukup akurat dan punya power di shootingnya ketimbang Enzo Fernandez. Ya, jadi saya berharap Enzo Fernandez dimainkan sebagai double pivot bersama Moises Caicedo. Ya, jadi saya berharap mereka berdua berbagi peran, ya, di mana Moises Caicedo ini berperan sebagai pemutus serangan, ya, perebut bola. Kemudian Enzo Fernandez tugasnya membagi bola dan mengalirkan bola ke lini pertahanan lawan. Ya, jadi itulah harapan saya ketika jeda internasional selesai. Oke teman-teman, mungkin itu tanggapan dan juga analisa saya terkait performa tim kesayangan kita The Blues Chelsea di awal musim ini. Kalau teman-teman punya analisa sendiri, ya silahkan ketik di kolom komentar, dan apa harapan kalian untuk The Blues di pertandingan yang akan datang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share, ya, yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.